Hai, balik lagi bersama gue Regina di Reaction. Oke, sekarang kita mau lanjutin nonton Mieruko-chan yang episode ketiga dan episode keempat. Bagi kalian yang baru gabung ke channel ini, jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe. Terus juga boleh banget kalau misalkan ada yang mau rekomendasi, anime apa yang harus gue tonton buat selanjutnya boleh di komen di bawah. Oke, di episode yang kemarin itu kita dijelasin, ternyata kalau si Miko ya. Miko ya namanya ya kalau nggak salah. Lupa gue, pokoknya nama pemeran utamanya kalau nggak salah Miko deh. Dia tuh sebelumnya nggak bisa ngelihat. Jadi tuh dia kayak tiba-tiba aja gitu langsung bisa ngelihat hantu dan diganggu sama hantu. Itu tuh kasihan banget, kayak nggak ada alasan apa-apa tiba-tiba dia diganggu sama hantu. Kasihan banget. Terus juga awalnya karena gue pikir ini anime horor jadi kayak bakalan serem gitu. Tapi ternyata lebih banyak lucunya sih menurut gue. Setannya tuh nggak yang serem-serem banget gitu. Maksudnya kayak ya biasa aja. Tapi lebih banyak kayak komedinya gitu, makanya gue suka nonton ini, nggak terlalu menakutkan. Oke, jadi langsung aja kita tonton. Oke, Mieruko-chan yang episode ketiga, let's play. Ayahnya peduli banget ya sampai diantarin ke depannya gitu. Oh, dia lagi nggak sekolah? Gue pikir dia mau berangkat sekolah, ternyata dia mau pergi ya sama temennya itu kali ya, sama sahabatnya yang bawel itu. Ini bukannya orang yang tadi di depan situ ya? Yang duduk di depan. Kok dia bisa tiba-tiba pindah ke depannya si Miko sih? Kenapa? Kenapa? Suara hantu lagi tuh, jangan-jangan. Jangan bilang ini dia diganggu juga sama hantu yang ada di bis ini. Kasihan banget. Tuh kan, yang duduk di depan itu ternyata hantu. Astaga, setannya ngerubungin dia semua dong. Mau pura-pura nggak lihat tapi segitu banyaknya. Ngerti nggak sih maksud gue? Kayak jadi dia kayak cuma bisa fokusin matanya ke HP-nya gitu doang loh. Pura-pura nggak lihat dengan cara ngelihat ke HP doang. Tapi kan tetap aja mata sini kita tuh bisa ngelihat kiri kanan. Ya nggak sih? Walaupun kita begitu masih kelihatan sebelah sininya. Dialingin dong. Biar dia nggak bisa mencet tombolnya ya. Ya nggak sih? Sumpah ya ini hantunya pada nyebelin banget. Iseng banget. Kok dia nggak turun? Bukannya tadi Miko mau turun di sini ya? Dia nggak jadi turun. Setannya lagi yang turun di tempat yang pengen dia turun lagi. Soalnya tadi setannya juga ngomong kayak gitu, percis. Makanya dia kaget. Gue juga kaget kalau jadi dia. Oh ya, Hana nama temennya itu ya. Hana. Lupa gue. What the fuck? Padahal cowoknya keren gitu kan. Tapi ditempelin mulu sama setan cewek. Wah. Wah. Oh, setannya salah paham ya? Padahal si Miko kagak ngeliat cowoknya. Dia ngeliat hantu cewek ini. Cuma si cowok ngiranya Miko itu suka sama dia karena ngeliatin dia kan.
Deg-degan gue. Dia bilang, setannya cemburuan banget dong. Setannya cemburuan banget dong. Nggak mau orang yang dia suka disukain sama orang gitu. Maksudnya? Oh, dia mau ngebohongin hantunya ya. Kalau dia sukanya sama yang berotot itu tuh, bukan sama yang tipe cowok ganteng gitu. Beda banget kan? Dengan cara terpaksa gitu ngomongnya kan. Setannya kena tipu dong. Setannya dibohongin. Ayo cepetan. Buruan pergi deh. Buruan pergi dari situ. Enggak, bukan ngeliatin lu. Lagian cowok ini gatel banget sih. Bukannya tadi dia lagi teleponan sama orang. Kayak ngomong IC Teru gitu. Beda lagi ceweknya pasti. Ternyata nggak cewek, gak cowoknya sama-sama diikutin sama setan gitu dong. Mereka berdua sangat cocok, sumpah. Mereka berdua sama aja, sumpah. Oh, dia beli tasbih akhirnya. Ngapain lah beli boneka yang sama kayak gitu? Oh iya, kan si Hana juga pernah dideketin sama hantu ya. Harusnya dia pakai tasbih juga nggak sih? Mochi? Kenapa harus lewat gang sih? Lagian mereka kenapa harus lewat gang yang horor kayak gitu sih? Wah, berhasil tasbihnya itu. Wah, beneran bisa ngejauhin hantunya dong. Dia fokus begini aja, si Miko ini. Udah lewatin aja, pura-pura nggak ada, ya nggak sih? Putus. Bisa tiba-tiba putus dong tasbihnya. Ya, terus lo harus ngapain dong? Nembus aja gitu ya? Kalau pura-pura nggak lihat gitu. Ya, udah pergi aja, pergi buruan. Aduh, si Hana ini, astaga, bener-bener ya dia ini ya. Ketahuan dong kalau kayak gini. Ya nggak sih? Kepalanya masuk ke dalam setannya. Udah pergi aja, udah tolong pergi. Oh. Abisin dulu makanannya coba. Nggak denger gue dia ngomong apa.
cewek ini sebenarnya siapa sih? Dia kayak ada di mana-mana gitu. Ntar kalau dia ketemu sama Miko gimana? Ntar dia pasti kayak Judas lagi gitu ke Miko sama Hana. Dia nipu dong dengan pura-pura jadi kayak peramal gitu. Padahal yang orang yang ngeganggunya dia itu orang suruhannya dia. Astaga. Dibohongin dong, cuma dikasih tasbih yang jelek atau yang asal-asalan gitu. Langsung hancur dong. Langsung ini dong. Oh, dia sebenarnya nih paranormal yang hebat deh kayaknya. Tapi dia malah jadi penipu gitu, padahal kan dia beneran peramal. Oh, dia beneran bisa ngeliat dong. Beneran hebat sebenarnya peramal ini. Cuma malah jadi penipu lagi dia. Si Hana juga auranya tuh kuat banget gitu loh. Mieruko-chan. Oh, dia mau ngasih tasbih yang beneran kuat banget ya? Beneran dikasih tasbih yang kuat dong. Masa dikasih gratis sih? Dikasih barang berharganya dong. Pecah juga. Astaga. Hancur juga dong gelangnya. Enggak, itu karena yang make si Miko aja. Pulang kampung di akhirnya. Oke, jadi tadi kita udah lihat yang di episode ketiga. Kalau ternyata si Miko ini sebenarnya berusaha pakai tasbih, tapi malah tasbihnya itu yang dia pakai semuanya pada rusak gitu dong. Kayak tiba-tiba langsung pecah gitu, kayak kelepas semua. Maksud gue itu kayak entah dari kekuatan si hantunya atau kekuatan yang Mikonya. Jadi tasbih itu nggak bisa nahan. Gue juga nggak ngerti sih kenapa bisa kayak gitu. Oke, kita lanjut buat episode yang berikutnya, episode keempat. Let's play. Pasti mimpi dikejar setan. Ini adiknya kan? Namanya siapa gue nggak tahu. Ohayo, Necang. Sesuatu yang tidak pantas. Oke, episode keempatnya. Puding. Banyak banget yang dibeli sama si Hana. Dia jajannya banyak banget ya.
Di mana-mana ada ini dong. Di mana-mana ada setan yang ngeganggu dia aja. Ya kan? Yang jadi kasir lah. Dia jadi membeli yang gak perlu dia beli. Adik kakak ini pada suka banget nonton cerita hantu ya. Iya, jelas editan banget itu. Kenapa dia lihat apa? Kok dia tiba-tiba? Kok dia tiba-tiba gitu? Emang ada apa tadi di TV-nya dia? Ada setan kecil gitu dong. Lucu banget, cuma sekecil gitu. Lucu banget. Dia seneng ya ketemu yang bentuknya, iya, yang bentuknya kecil dan gak terlalu serem. Aduh. Lagian lu terlalu penasaran banget gak sih jadi orang, Miko, sumpah ya. Lagian lu ngapain langsung aja ngegelindingin koin itu, astaga. Kan lu kalau udah kayak gini gak bisa ngapa-ngapain kan? Suaranya gemeter gitu ngomongnya. Awas, besar banget lagi pria tua ininya. Cepetan. Astaga, tangannya pasti lemas jadi nggak bisa ngambil. Awas, sumpah. Ya, uangnya diambil sama Gagak. Pasti dia berterima kasih banget itu sama burung gagaknya. Gagak. Di sini juga ada dong hantu yang kecil ini di rumahnya dia. Tuh, padahal ini cewek ini kayak dikasih lihat mulu, tapi gue masih nggak tahu dia ini siapa dan kenapa dia merhatiin si Miko mulu. Adeknya ngikutin dia ya? Tadi kayak adeknya bukan sih? Tuh kan bener adeknya ngikutin dia. Ngapain coba? Tapi bukan karena dia punya pacar. Bukan. Tapi adeknya peduli banget ya sama kakaknya ya. Kayak khawatir gitu kenapa kakaknya tiba-tiba bersikap aneh. Baik adeknya ini. Tuh, kan? Ini adiknya kayak sayang banget gitu loh sama kakaknya, peduli banget dia sama kakaknya. Sampai bilang mau ngelindungin kakaknya lagi.
Ya udah muak ngeliat setan mulut tiap hari, ya nggak sih? Kenapa ada barisan buku itu sih tentang pacar membahagiakan kekasih? Kismak. Jangan bilang ini dia lagi mandi terus nanti diganggu juga sama setan. Ngeselin banget sih kalau lagi mandi pun diganggu. Demi apa sih munculnya dari bak? Sumpah. Wah, sumpah sih. Sumpah sih. Astaga. Emosi banget gue. Oh, dia ketiduran. Itu mimpi berarti ya? Cuma mimpi doang. Tapi emang beneran ada setan di sana dong. Beneran ada setannya. Aduh. Gimana cara lu kabur coba? Kalau lu lari, takutnya lu pleset di kamar mandi. Bahaya. Oh. Oh, dia pasti sering mandi bareng gitu ya? Dia pasti suka mandi bareng sama kakaknya ya? Dan adanya tuh mau mandi bareng karena mau nyari ada bekas ciuman gitu apa enggak? Ngakak banget. Aduh, itu setan yang gak pergi-pergi lagi. Kasian ya dia. Masih bisa ngeliat dong dia. Oh, jadi lebih jelas. Astaga. Kenapa tiba-tiba ada setan monster gini? Maksud gue, padahal ini keluarganya mau makan bareng. Kenapa tiba-tiba ada setan di meja makan sini? Ngeselin banget. Astaga. Ih. Ih. Berantem sama bapaknya. Lagian ada monster itu di situ ya wajar lah kayak nggak nafsu makan, ya nggak sih? Gue juga nggak nafsu apalagi udah dijilat gitu sama monsternya. Puding. Jangan bilang dia mau ngasih ke setannya puding itu. Hah? Ayahnya udah meninggal. Apa nih? Jadi selama ini yang kita lihat dari episode awal
Itu cuman arwahnya doang. Arwah dari ayahnya. Astaga. Jadi setan yang tadi itu teman ayahnya jangan-jangan. Tuh, di foto itu cewek itu bakalan gabung sama mereka. Tapi kapan mereka gabungnya? Oh, ini yang tadi kali ya. Yang tadi si Miko tiba-tiba ini mau beli minuman karena ngelihat setan ini lagi di TV kan? Padahal dia ngelihat setan beneran. Ya kan ada setan beneran yang kerekam kamera sebetulnya. Kenapa dari iklan yang ini? Astaga. Banyak banget yang megangin. Cewek itu. Banyak banget hantu yang megangin cewek itu. Astaga. Pantesan dia langsung tiba-tiba pergi. Oke, jadi tadi kita udah lihat episode ketiga sama 4 dari Miruko-chan. Ini yang beneran bikin gue kaget banget di episode 4 ini sih. Kayak yang gue bener-bener kayak, hah? Gue pikir selama ini tuh keluarganya kayak masih lengkap gitu. Kayak ada ayah, ibu, sama dia punya adik cowok gitu kan. Jadi kayak 4 orang di dalam rumah itu. Tapi ternyata selama ini yang kita lihat dari episode pertama yang setiap si Miko mau berangkat sekolah kan selalu kayak hati-hati di jalan. Kayak gitu kan ibu sama ayahnya. Terus ayahnya juga suka nganter anaknya sampai ke depan rumah gitu kan. Gue pikir itu ayahnya masih hidup. Ternyata ayahnya udah mati. Dan selama ini itu tuh arwahnya. Gue kaget banget. Gue gak nyangka. Gue gak nyangka banget kalau misalkan ayahnya itu udah mati. Sumpah gue beneran gak nyangka sama sekali. Gak kepikiran sampai ke situ. Sumpah keren banget anime Miruko-chan ini episode 3 dan keempatnya. Dan gue juga udah gak sabar banget buat nonton episode yang berikutnya. Jadi terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.